Haleluya. Shalom semua. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama di sini. Tidak ada satupun yang merupakan kebetulan untuk hidup kita. Amin. Dimanapun kita berada, mungkin kita pikir kita salah, tapi sebenarnya tidak pernah salah. Penyertaan Tuhan sama. Keyakinan kita melakukan demikian karena kita tahu bahwa apapun yang nampak musibah, kutuk, ancaman, cabaran sebagainya, Tuhan berubah menjadi berkat untuk kita. Amin. Haleluya. Malah saya ingin beritahu kita bahwa sebagai orang Kristen, orang yang percaya pada Tuhan Yesus, amin, kita tidak ada istilah berada di tempat dan masa yang salah. Haleluya. Boleh kan? Tidak ada istilah yang bilang berada di tempat dan masa yang salah. Kita semua berada di tempat dan masa yang tepat. Orang bilang kebetulan, tapi di dekat Tuhan tidak. Nah, pada hari ini saya mau bawa kita untuk melihat tema firman Tuhan pada hari itu kemenangan. Boleh bersama dengan saya bercakap. Kemenangan. Sekali lagi, kemenangan. Haleluya. Siapa yang pernah menang? Pernah menang dalam satu pertandingan ataupun satu pencapaian? Apa perasaan kita? Siapa yang pernah menang lotre? Kalau orang bilang itu pun kemenangan, saya tidak nafikan itu. Jangan bilang lotre lah. Ketua ini main lotre. Bukan, saya tidak main lotre. Tapi kamu ambil juga kan tiket bertuah kan lebih ke orang lain. Tapi kalau tiket bertuah disaluti dengan mungkin dengan program derma dan sebagainya. Tapi kamu tahu yang kita beli lotre itu dia punya dasar hukum deh, dari segi undangan dia lah derma hasilnya. Kita menyumbang kepada kebajikan. Pernah satu lotre kebajikan dia bilang. Tapi sebenarnya kebajikan kita ialah untuk mengayakkan seseorang. Terus setiap kali cabutan undi itu kita kasih menang seseorang. Cuma bukan kita. Nah, saya percaya kemenangan ini adalah satu yang sangat penting bagi pandangan saya. Dan kita mau lihat bahwa dalam diri hidup kita sebagai ibu bapak, sebagai insan, sebagai pribadi, tapi juga anak-anak kita. Amin. Nah, saya berkata kita pada hari ini kita mempunyai kemenangan. Sebagai orang percaya kita mengalami kemenangan ini. Dan saya ingin beritahu kita kemenangan kita bukanlah suatu kemenangan yang perlu kita capai. Saya mulai dengan perkataan ini, bukan suatu yang kita perlu capai. Kalau dalam dunia ini segala kemenangan, segala kejuaraan, segala yang kita mau nikmati sebagai suatu bentuk kejuaraan itu perlu kita capai, kan? Kita perlu usaha, kita perlu melabur, kita perlu melangkah, kan? Istilah orang bilang langkah 1000 langkah dimulakan dengan langkah yang pertama. Jadi macam-macam, yaitu berbicara tentang apa yang harus kita buat. Nah, pada hari ini saya mau bawa kita untuk melihat bahwa kita memiliki kemenangan ini karena apa yang Tuhan Yesus telah lakukan dan sempurna bagi kita di kayu salib. Satu yang saya ingin nyatakan di sini sebagai satu pendahuluan, yaitu kemenangan yang kita perluhi dan kita miliki ini tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah hilang, tidak pernah diambil daripada kita. Yang diambil, yang kita rasa dia tidak menang itu cuma adalah penipuan iblis. Iblis mau meyakinkan kita boleh menang, tapi kita boleh kalah. Malah dia mau yakinkan kita bahwa kita tidak pernah akan menang. Dan ataupun sebaliknya dia katakan kamu boleh menang, tapi dengan usaha dan kekuatan kamu. Jadi semua itulah penipuan iblis ataupun cara pandang kita yang salah. Salam balik, cara pandang kita yang salah bahwa kita belum mencapai kemenangan, belum menang sepenuhnya, ataupun mengalami kekalahan. Ini semua adalah pikiran yang perlu diubah. Kita semua orang Kristen, orang yang percaya pada Yesus harus mengalami perubahan pikiran. Boleh bersama dengan saya, boleh harus mengalami perubahan pikiran. Malah kita datang ke gereja seperti ini bukan seperti ibadah biasa, satu lagi kebiasaan atau satu lagi rutin kita sebagai orang percaya. Tidak. Kita datang ke gereja supaya kita mendengar firman Tuhan yang mengubah pikiran kita. Kan? Perkataan mengubah pikiran itu dalam bahasa Greek adalah metanoia. Kamu tahu kalau metanoia ini perubahan pikiran itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu apa? Itu ialah pertobatan. Jadi pertobatan adalah perubahan pikiran sebenarnya. Menurut perubahan tingkah laku betul. Tapi tingkah laku kita tidak akan berubah kalau pikiran tidak berubah. Kita mulai dengan
pikiran kita. Teman-teman mengatakan perbaharulah mindahmu, batin, pikiran kita. Kan kita harus memperbaharui kita punya pikiran. Dengan apa? Dengan pikiran yang baru. Malah istilah yang digunakan ialah dia katakan warnai pikiran kamu dengan warna yang baru, color yang baru. Kalau dulu pikiran kita pikiran kuning, sudah kita ubah jadi pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Luar biasa. Nah, saya mau kita untuk melihat ini kunci kemenangan. Nah, saya mau beritahu ini juga. Kalau saya ada kesempatan, sebenarnya saya mau beritahu juga kepada bangsa Israel bahwa mereka sebenarnya sudah menang. Kalau mereka tahu apa yang Tuhan katakan tentang mereka, bangsa Israel. Firman Tuhan mengatakan akhirnya, nah, kamu tahu bahwa pada akhir zaman, sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali di bumi, yang pertama itu dia datang di awang-awangan itu untuk Anda dan saya, gereja. Tapi bila dia datang kedua kali, datang dan turun ke bumi, dia datang untuk menyelamatkan bangsa Israel. Amin. Jadi kedatangan Yesus yang kedua kali ke dunia ini, yang pertama itu rapture, itu Tuhan Yesus tidak hadir sampai di bumi, dia di awang-awangan. Di awang-awangan, dia turun sampai di awan saja, kita kejar dia di awang-awangan. Itu yang kedatangan Yesus yang pertama. Kedua kali yang dia turun adalah waktu selepas kesengsaraan besar. Malah saya beritahu kita bahwa kesengsaraan besar atau dalam bahasa Inggris tribulation itu selama 7 tahun, 3 tahun setengah orang Israel pikir mereka sudah jumpa Mesias, tapi sebenarnya Mesias yang mereka diperkenalkan waktu itu akhirnya mereka tahu mereka ditipu, itu antikristus. Nah 3 tahun setengah kemudian mereka mengalami penganiayaan yang luar biasa. Jadi selepas 3 tahun, 7 tahun kesengsaraan besar itu Tuhan sudah datang. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa pada waktu itulah Israel akan diselamatkan. Dan jangan kita risau apa yang berlaku di Timur Tengah pada waktu sekarang ini. Saya bercakap untuk diri saya sendiri juga, karena saya agak tersentuh juga dengan apa yang berlaku di Israel yang begitu luar biasa. Kejaman yang mereka alami lah. Dan orang Israel di bangsa yang dari dulu mau dibunuh saja. Tidak tahu kenapa. Banyak orang tidak tahu nih. Saya beritahu bahwa pada waktu Holocaust, yaitu waktu pembantaian orang-orang Israel pada waktu Perang Dunia Kedua oleh Nazi. Kamu tahu apa yang dikatakan oleh Hitler? Dia bilang saya buat ini, yaitu membunuh orang Israel karena mengikuti firman Tuhan. Dan kamu tahu siapa ahli teologi yang dia cakap ini? Dia merujuk kepada siapa yang doktrin ataupun pengajaran yang dibuat oleh siapa ini? Bukan Roma, bukan Rom, bukan gereja Katolik, tetapi Martin Luther. Ini kamu terkejut ini. Martin Luther dia memegang satu doktrin gereja selepas dia mengalami reformasi, lebih tepat reformasi daripada gereja RC, Roman Katolik. Dia yang memperkenalkan iman, bukan memperkenalkan, membangkitkan semula kebenaran tentang diselamatkan oleh iman. Tetapi dia punya pemikiran seperti ini, yaitu dia bilang bahwa gereja, orang percaya sudah menggantikan orang Israel. Malah Martin Luther mengalami itu, dia merasa sedih dan marah dengan bangsa Israel karena menolak Yesus, malah membunuh Yesus. Bersama dengan saya. Jadi dalam doktrin yang dia bawa itu, dia katakan bahwa gereja sudah menggantikan orang Israel tidak penting. Malah mereka harus dihukum. Jadi pengajaran seumpama ini yang membawa kepada Holocaust, dibawa oleh Hitler dan juga dia punya ini pahaman Nazi lah. Saudaraku, saya ingin berkata kita pada hari ini bahwa Tuhan Bapa di surga tidak pernah melupakan orang Israel. Walaupun mereka menolak Mesias atau juru selamat, ketika Yesus datang yang pertama kali mereka menolak, Bapa di surga tidak pernah lupa janji dia kepada bangsa Israel. Ketika dia dicakap di Zakaria, di Malaki, dia kata bahwa aku akan mengadakan perjanjian baru. Aku mengadakan new covenant kepada mereka. Bilang itu bukan merujuk kepada Anda dan saya. Waktu dia cakap begitu, dia cakap pada bangsa Israel. Dia bilang tidak seperti
perjanjian yang aku berikan pada mereka waktu saya bawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika mereka menolak hukum Taurat, ataupun mereka tidak mampu melakukan hukum, mereka melanggar hukum Taurat. Jadi itu bangsa siapa yang ada hukum Taurat? Bukan dusun, bukan Muruk, bukan Cina, tapi orang Israel. Jadi ketika Bapa di surga dia katakan aku akan mengadakan perjanjian baru dengan mereka, dan mereka sini bukan kita. Tapi bangsa Israel. Malangnya, saya beri beritahu, saya katakan, saya guna perkataan ini yang sedih ini, yang mengecewakan. Malangnya orang Israel tidak menerima Yesus. Nah, saya katakan bukan semua, tapi ramai majority menolak Yesus. Yang terima hanya sebagian kecil aja. Jangan lupa Petrus, si Petrus, si Yakobus, dan si Paulus, semua itu orang Yahudi. Tapi tidak semua orang Yahudi menerima juru selamat tersebut. Tuhan tidak pernah, Bapak Saudara tidak pernah lupa untuk mau menyelamatkan bangsa Israel. Amin. Dan mereka perlu dengar khotbah kalau boleh. Bahwa mereka sebenarnya Tuhan telah sediakan kemenangan bagi mereka. Tapi Tuhan janji begini, Tuhan, mereka tidak akan diselamatkan selagi mereka tidak mengatakan diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu yang sangat Tuhan Yesus sudah nyatakan ini. Kalau selagi mereka tidak mengatakan yang itulah Mesias, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, yaitu Yesus Kristus, hari ini mereka tidak diselamatkan. Tapi pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, selepas mereka mengalami segala penganiayaan, selepas mereka putus asa, mereka tidak ada pergantungan lagi, mereka tidak ada lagi harapan untuk mau selamat dengan teknologi mereka, drone, Iron Dome, Patriot, atau apa-apapun, mereka tidak ada pengharapan. Ada yang mereka tinggal satu lagi mereka lihat, Yesus. Jadi apa yang berlaku di Israel pada saat ini atau pada waktu-waktu ini adalah sesuai dengan peta zaman. Amen. Nah, tapi saya ingin berkata kita bahwa belum lagi akhir zaman. Karena pada waktu akhir zaman sangat jelas, yaitu antikristus akan menyatakan dirinya. Nah, saya beritahu kita lagi satu kali lagi, satu ini yang sangat penting. Antikristus tidak akan menyatakan dirinya sebelum yang menahan dia diangkat. Dalam bahasa Inggris restrain. Siapakah yang menahan pekerjaan iblis berlaku secara berluasa sekarang ini? Memang berlaku, tapi siapa yang restrain supaya dia tidak berlaku dengan cepat? Siapa? Yaitu Anda dan saya yang memiliki Roh Kudus. Jadi bila itu diangkat, apabila orang-orang percaya seperti Anda dan saya yang memiliki Roh Kudus diangkat dari muka bumi ini, yang tinggal tiada Roh Kudus. Jadi tidak sedang menahan iblis punya activity, hingga dia boleh menunjukkan dia punya rupa yang sebenarnya. Nah, waktu itulah waktu tribulation. Tapi siapa yang tinggal? Siapakah anak Tuhan yang masih tinggal? Yaitu bangsa Israel. Bapa di surga masih melihat Israel sebagai anak, bangsa yang dia sayangi. Jadi waktu itu dia mau selamatkan bangsa Israel. Amin. Kamu tahu apa yang berlaku di dunia sekarang ini? Dunia bukan semakin bagus. Dunia semakin, kamu tahu nggak yang macam kalau mayat semakin busuk? Apa yang menyebabkan mayat ataupun bangkai itu tidak terlalu cepat merebut? Dunia ini seperti bangkai merebut. Apa yang menyebabkan bangkai ataupun daging lah, jangan bilang bangkai lah, tahan diawet, yaitu garam, bukan? Soalnya kita guna garam atau pengawet. Kamu tahu apa fungsi peran kita sekarang dalam dunia sekarang ini? Kita ini seumpama garam. Malah kita mengatakan kita adalah garam dunia. Ya. Kita yang menyiapkan dunia ini tidak merebut cepat. Dia akan merebut, tapi kita memperlambatkannya. Satu hari semua garamnya akan diangkat. Tapi lebih tepat Roh Kudus dalam kita yang diangkat. Waktu pengangkatan, rapture. Waktu itulah kebusukan dunia ini nampak. Pekerjaan iblis sangat. Jadi kita jangan risau, kita ada kemenangan, kita ada pengharapan dalam Yesus. Haleluya. Waktu itu bukan khotbah saya, khotbah saya yang ini, yang tadi itu bonus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita lihat dalam Lukas pasal 5. Sebenarnya kita lihat daripada pasal 5 ayat 17 sampai 26. Kalau ada kitab masing-masing kita buka ini, Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Saya mau baca ini tentang satu peristiwa yang berlaku pada waktu pelayanan Yesus di Israel. Dia berada di sebuah rumah dan orang ramai
berkerumun, berbondong-bondong masuk mau mendengar khotbah dia di dalam rumah. Banyak orang ada keperluan di luar sana, ada yang sakit, ada yang memerlukan bantuan dan sebagainya. Tapi mereka tidak dapat mendekati Yesus. Tapi yang berlaku ialah ada sekumpulan orang, ada hikmat, ada ide. Apa yang mereka buat ialah mereka bongkar itu atap dan mereka lower, kasih turun kawan mereka yang sakit, lumpuh daripada bumbung. Kan? Syukurlah pada waktu itu mereka belum ada atap spanduk, susah sedikit membuka. Dulu mereka hanya pakai kayu, kemudian dilapis dengan tanah liat di atas. Kayu, susun kayu, tanah liat. Jadi mereka boleh bongkar. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar dan beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya, maksudnya ada orang Farisi, orang-orang yang memegang hukum Tauratan. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan Yerusalem, maksudnya ramailah ini dari 3 buah daerah. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkan di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyak orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, ia berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Haleluya. Dosamu sudah diampuni. Orang yang datang ini, keperluan dia ialah kesembuhan. Boleh bersama dengan saya, sembuh. Firman Tuhan mengatakan orang lumpuh. Orang lumpuh perlu kesehatan supaya dia boleh berjalan ataupun beraktivitas seperti biasa. Tapi apakah perkataan Yesus? Dia katakan bahwa, "Hai saudaraku, dosamu sudah diampuni." Tuhan sedang memperlihatkan dari kita. Sebenarnya kalau mau lihat dari berbagai sudut, kita boleh dapat banyak pengajaran situ. Antara lain ialah Tuhan mau memberitahu pada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang waktu itu bahwa dia boleh dan dapat berkuasa, berhak untuk mengampuni orang. Dan kita tahu bahwa, bukan kita tahu, orang Farisi tahu bahwa hanya Tuhan yang boleh mengampuni dosa. Jadi Tuhan mau memberitahu mereka bahwa dia dan Bapa adalah satu. Dia memiliki apa yang dimiliki oleh Bapa. Oke, satu pengajaran yang boleh kita belajar lah. Tetapi saya mau beritahu kita, sebanyak-banyak keperluan, sebanyak-banyak cabaran kita dalam dunia ini. Mungkin saya tanya kepada pelajar, mungkin lain dia punya cabaran. Tanya kepada seorang bapak, lain cabaran dia. Seorang ibu lain, seorang bapak lain, seorang anak lain. Seorang yang duduk di bandar lain cabaran dia. Orang yang duduk di kampung lain cabaran dia. Kan? Antara lain cabaran bagi anak-anak ialah untuk untuk memiliki gadget. Semua anak-anak mau dapat gadget. Mau main game secara online. Haleluya. Inilah cabaran. Cabaran untuk diorang. Kalau diorang tidak dapat, diorang berontak. Apa sih cabaran untuk bapak untuk menyediakan ataupun mengawal atau restrain mereka ataupun mendidik ataupun mendisiplinkan mereka. Jadi cabaran orang bermacam-macam. Tapi saya boleh katakan ini 3 hal yang menjadi cabaran kita sebagai orang Kristen, sebagai manusia, yaitu makan, minum, pakaian. Kesehatan lah, makan, minum satulah kan, pakaian dan juga kesehatan kita. Ini cabaran. Dalam konteks firman Tuhan ini adalah kesehatan. Tapi apa yang Tuhan Yesus offer dengan orang ini? Apa yang Tuhan berikan kepada mereka? Saya beritahu kita, kalau kita datang kepada seorang expert, boleh ya, expert ini, seorang yang pakar betul-betul. Kalau kita datang bagi jumpa dia untuk minta nasihat, dia akan pasti berikan yang terbaik, betul? Betul tidak? Dia tahu keperluan kamu. Dia tahu apa yang paling tepat untuk kamu miliki atau dapat perolehi. Jadi mereka datang pada orang yang pakar, bukan pakar sahaja, tapi merupakan Tuhan segala Tuhan, Raja segala raja. Dia tahu keperluan orang lumpuh ini, yaitu berjalan. Betul? Tidak. Yang dia perlukan adalah pengampunan. Saudara bersama dengan saya,
Pada hari ini kita belajar satu hal. Karena kita mau mengalami kemenangan ini. Isu kita sebagai orang Kristen, saya bukan cakap orang yang tidak percaya Tuhan, semua yang percaya Tuhan. Isu kita yang paling utama bila kita datang kepada Tuhan ialah pengampunan. Boleh bersama dengan saya? Penonton, bukan saya kesehatan lah. Saya punya masalah hubungan lah. Saya punya masalah adalah ekonomi lah, penonton. Saya beritahu kamu, Tuhan memperlihatkan kepada kita pada hari ini. Saya percaya ini kebenaran yang fundamental betul-betul, mendasar betul-betul. Siapapun kamu, siapapun saya, siapapun kita, yaitu yang kamu perlukan adalah pengampunan. Haleluya. Dalam Roma, boleh bersama saya, boleh double check dengan saya. Roma 5, coba cek dengan Roma 5 ayat 1. Saya punya istri lah, suruh istri saya double check. Roma 5 ayat 1, apa ayat? Sebab itu kita yang dibenarkan kerana iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh kerana Tuhan kita Yesus Kristus. Terus? Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita berdoa dalam pengharapan akan menerima kerajaan. Kita mempunyai pengharapan berdiri dengan penuh keberanian untuk menerima daripada Tuhan. Amin. Tapi lebih tepat sana ialah dia katakan kita yang dalam Kristus Yesus, kita hidup dalam damai dengan Tuhan. Apa maksud hidup damai dengan Tuhan? Kita tidak ada problem dengan Tuhan. Seorang anak dan seorang bapak, jika ada masalah, ada problem, sukar untuk itu transaksi berlaku. Boleh bersama dengan saya. Seorang anak dan seorang bapak, jikalau ada masalah antara anak dan bapak, sukar untuk berlaku transaksi. Bila saya bilang transaksi, kamu ingat duit saja kan? Macam-macam lah transaction. Maksudnya pertukaran dari segi pendapat, dari segi ide, dari segi kasih sayang, dari segi ekonomi, dari segi harta dan sebagainya. Keuangan, sukar. Bila minta semua Pak Paul jangan cakap sama saya, bilang tuh mama, tapi bapak marah-marah bah. Kenapa dia marah-marah? Sebab hari itu saya buat salah. Kalau ada masalah hubungan, sukar transaksi berlaku. Saya beritahu kita pada hari ini, kita hidup damai dengan Allah. Bersama dengan saya. Saya mau sebut nama ini kalau boleh. Denny, kamu hidup damai dengan Allah. Kamu boleh berani masuk ke dalam kasih karunia. Beroleh keberanian, beroleh kesempatan, beroleh apalagi ini kesempatan saja, privilege, penghormatan untuk dapat masuk dalam kasih karunia. Masuk kasih karunia. Apa yang kamu tidak lihat, apapun yang kamu tidak lihat, kamu dapat. Coba kamu setaraikan sekarang apa yang tidak layak kamu dapat dengan kemampuan kamu. First class, susah sedikit lah. Saya punya semester 1 pun ada 1 B sudah. Semua kamu mau first class mesti straight A dari semester 1. 3 flat. Ada orang mengatakan bahwa saya tidak layak. Memang dia tidak layak. Dia punya IQ dia tidak sama seperti IQ profesor dia, lebih kurang macam itulah kan. Memang tidak boleh. Tapi firman Tuhan mengatakan kamu beroleh privilege, penghormatan, boleh beroleh untuk masuk dalam kasih karunia. Maksud apa kasih karunia? Apa yang kamu tidak layak, kamu dapat. Terus kamu bilang, oh saya dapat semua lah. Amin, sesuai dengan imanmu. Tapi Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kamu. Saya ulang balik. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kamu. Kita boleh saja mendapat 1 juta. Adakah kita layak dapat 1 juta? Tidak layak, betul kan? Bukan tidak layak, tidak mampu bahkan jadi tidak layak lah. Tapi Tuhan tidak akan baik kita semua 1 juta. Karena bila ada orang dapat 1 juta, dia mulai tinggalkan Tuhan. Dia Tuhan tidak pernah dapat meninggalkan dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Tuhan bersama dengan dia, tapi dia tidak pergi gereja, sudah hidup dia pun liar dan sebagainya. Nampak? Tuhan tahu apa yang terbaik dengan kamu. Tapi kuncinya ialah
kamu beroleh kemurahan, kasih karunia. Saya suka ini kalau ada orang kata kita di sini yang berani meminta daripada Tuhan lebih tinggi daripada yang sanggup dia doakan. Karena Tuhan mengatakan begini, aku akan memberikan kamu lebih daripada apa yang sanggup kamu doakan. Kunci dia adalah hidup damai dengan Allah. Kenapa kita hidup damai dengan Allah? Karena Tuhan mengatakan, dia katakan, saudaraku, dosamu sudah diampuni. Saya mau baca habis, dia kata begini, tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang mengucap Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, apa yang kamu pikirkan dalam hatimu? Mana lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, ya berkatalah kepada orang lumpuh itu, kepadamu katakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Saya mau kamu tanya diri kamu sendiri, saya mau tanya ini. Karena Tuhan tanya dengan orang Farisi, saya mau kita tanya diri kita. Pertanyaan dia adalah, dia katakan, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Perkataan mudah sini adalah bukan yang mudah mau cakap. Kan? Contohnya mudah mau cakap saya dengan sia, mana lebih cepat? Sia. SYL. Bukan begitu. Mudah sini maksudnya mana yang lebih nampak logik? Mana lebih nampak biasa, normal? Karena Tuhan Yesus menjawab, dia katakan karena di bumi ini, dia katakan anak manusia, dia katakan di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Yesus berkata itu mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Haleluya, puji Tuhan. Apa yang lebih mudah? Kebiasaan kita yang mudah sih maksudnya yang biasa adalah kalau sakit sembuh, itu yang kita perlukan. Kalau lapar makan, kekurangan diberi berkat. Tidak tempat tinggal kita mau selesaikan isu tempat tinggal dan sebagainya. Tetapi Tuhan melihat satu yang sudah besar sekali, yaitu tentang dosa. Kemudian dia katakan angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ayat yang ke-25 dan 26 dia katakan, dan seketika itu juga bangunlah ia depan mereka lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Saya ingat bukan hanya satu saja, yaitu kesembuhan. Tapi mereka melihat bahwa Yesus berkuasa untuk mengampuni. Amin. Dalam Roma 8:32, firman Tuhan mengatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya. Saudaraku, saya melihat ini. Yesus berkuasa mengampuni dosa. Karena ini yang dia telah lakukan untuk Anda dan saya. Dia katakan begini, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Saya beritahu kita bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam ayat ini. Perkataan segala sesuatu itu adalah ekstra. Yang paling penting adalah Yesus yang diberikan kepada Anda dan saya. Kenapa Yesus diberikan kepada Anda dan saya? Yaitu untuk menyelesaikan satu masalah yang paling asas, paling dasar, yaitu dosa Anda dan saya. Dan bila kita diampuni, sudah diampuni, orang yang hidup damai dengan Allah, tidak ada masalah dengan Allah, tidak ada halangan ataupun tidak ada gap, tidak ada jurang antara dia dengan Bapa di sorga. Dia boleh menerima segala sesuatu daripada Bapa. Berlaku transaksi dengan mudah, yaitu sejauh doa. Tuhan, saya perlukan ini. Tuhan berkati kita. Saya mau saudara-saudaraku melihat ini, bahwa jika Bapa di surga sudah beri yang terbaik maksudnya adalah pengampunan dosa oleh karena kematian Yesus. Dia berikan Yesus kepada Anda dan saya. Apabila kita telah mengalami isu yang pertama ini atau menyelesaikan isu yang pertama itu tentang dosa sudah selesai, kita tidak ada masalah yang lain. Adakah berkaitan dengan keselamatan kita, berkaitan dengan kesehatan kita,
kecukupan kita, malah kelimpahan kita. Tidak ada masalah. Kesukaan satu lagi, jangan lupa ini, kebijaksanaan. Amin. Dalam firman Tuhan dalam Roma pasal 30 ayat 1, boleh kita cek dengan saya, istri? Roma 30, kata Roma 30 ayat 1. Belum baca? Roma? Hah? Roma 30. Roma 10. Boleh cek dengan saya? Saudara-saudara, pimpinan hati dan doaku pada Tuhan menyala supaya mereka selamat. Ini untuk orang Israel, bukan? Saya cari firman Tuhan dan saya beritahu. Tapi firman Tuhan mengatakan begini, Bapa di sorga, dulu siapa yang dapat itu ayat? Saya hafal lebih ya, tapi dia punya nomor yang saya ingat. Itu firman Tuhan mengatakan, Ia, maksud Bapa di sorga, menjadikan Yesus pertama-tama kebenaran bagi kita, kemudian pengudusan bagi kita, amin. Kebenaran, penebusan, kekudusan bagi kita, pengudusan, dan yang terakhir, yang keempat, itu hikmat bagi kita. Jadi Yesus ada 4 hal yang dia bagi buat kita: pembenaran, pengudusan, penebusan, dan hikmat. Amin. Jadi jikalau kita berdamai dengan Bapa di sorga, tiada masalah dengan Bapa di sorga, oleh karena dosa kita saja diampuni, hikmat kita miliki dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita lihat dalam Roma pasal 31 dan juga 33. Saya sengaja kasih duluan tengah-tengah ayat ini, Roma 32, nanti kita lihat kemudian. Dia katakan begini, sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Saya mau kita melihat ini, kemenangan kita yang pertama-tama ialah karena kita hidup damai dengan Allah, karena kita telah diampuni. Dan Tuhan atau Bapa di surga atau Allah sendiri itu di pihak Anda dan saya. Terus saya bilang, kalau saya ada kesempatan saya mau cakap dengan orang Israel, kamu jangan takut. Walaupun betul kan, walaupun mereka sangat jahat. Mungkin perkataan saya ini tidak terlalu bombastik sekali. Kamu orang bilang Israel bagus dalam Tuhan. Saya tidak katakan bahwa Israel tidak bagus atau bagus dan sebagainya. Pada dasarnya semua kita berdosa. Mungkin karena kita punya pikiran sama seperti apa yang saya paham apa yang Martin Luther pikir. Dia mau membela. Dia lihat bahwa dia sedih dengan bangsa Israel yang menolak Yesus. Sehingga dia bilang, kalau mereka sudah tolak Yesus, itu keselamatan sudah berpindah daripada orang Israel kepada kita, maka oleh itu yang Israel hanyalah sebagai masalah, sebagai penghalang. Dan saya beritahu kita, sebenarnya penginjilan di Israel sekarang ini yang menyebabkan orang Israel tidak dapat mendengar Injil bukan orang Muslim, bukan juga orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, tapi kalangan orang-orang Yahudi. Seperti saya katakan pada minggu lepas, mereka berusaha untuk mau meluluskan undang-undang, sekarang masih lagi undang-undang cadangan di Knesset. Bilang di Knesset maksudnya di Parlemen Israel, untuk meluluskan undang-undang supaya menghalang orang Kristen daripada menginjil orang Yahudi. Kalau mereka mengatakan Yesus ataupun coba bercakap bahwa Yesus adalah juru selamat kepada bangsa Israel ataupun orang Yahudi itu boleh saman dan orang itu boleh masuk penjara. Jadi apa beza dengan kita di negara kita? Hah? Saya percaya, saya pahami apa yang dirasakan oleh Martin Luther, sehingga doktrin dia ini yang saya katakan bukan salah tapi lemah. Tapi mungkin juga salah karena Tuhan tidak pernah menolak Israel, bangsa Israel. Tapi kesalahan dia mentafsir ini dan menulis buku tentang Israel ini dipakai ratusan tahun kemudian, 300 tahun kemudian oleh Nazi untuk meluluskan ataupun melegalkan, menjustifikasikan tindakan mereka mau membunuh orang Israel.
Ada satu orang tentara, bukan si Hitler, tapi dia punya orang. Dia bilang waktu dia kena hukum kan di mahkamah tentara kan, selepas orang kalah perang dunia kedua, dia mau kena hukum sudah, memang hukum bunuh. Karena dia yang mengawal itu camp konsentrasi di mana orang-orang Israel dibunuh dengan gas, ditembak, diseksa dan sebagainya. Dia bilang, saya tidak nampak apa yang saya buat ini bertentangan dengan apa yang Martin Luther sudah katakan. Saya tidak nampak, dia bilang. Karena kami sudah di Jerman, saya beritahu Martin Luther orang Jerman. Dia katakan bahwa 300 tahun sudah kami sudah diajar dalam gereja bahwa bangsa Israel adalah masalah. Karena mereka telah menolak Yesus. Saya beritahu kita saudara pada hari, saya mau mendengarin satu yang pernyataan bombastik dari saya. Saya percaya Tuhan mau kita dengarin. Antara Anda dan saya, antara kita, Anda dan saya, kita ini dengan orang Israel. Kita bukan orang Israel, kita orang, kalau dalam bahasa Greek, Yunani, Gentiles, orang Greek. Kita ini bukan Yahudi. Antara kita dengan orang Israel, siapa yang menerima kasih karunia dari besar? Siapa yang menerima grace lebih besar? Adakah Israel atau kita yang sudah percaya Yesus? Oh, tentulah kita sudah percaya Yesus karena kita sudah menerima kasih karunia. Betul, kita menerima kasih karunia daripada Tuhan luar biasa. Tapi saya beritahu kamu, bangsa Israel stok, saya katakan stok. Bahagian kasih karunia yang Tuhan sediakan bagi mereka adalah lebih besar. Dan benar Tuhan, jangan cakap sembarangan. Mana dasar Alkitab, mana? Firman Tuhan mengatakan begini, di mana banyak pelanggaran, di situ berlimpah-limpah kasih karunia. Kita di sini orang percaya pada Tuhan Yesus, amin. Kita bukan tidak ada pelanggaran. Pelanggaran kita biasa, berbohong, kadang-kadang marah, kadang memukul juga, kadang lebih-lebih mau kasih disiplin anak-anak dan sebagainya. Kita ini jahat lah sebenarnya kan. Kadang ikut perasaan dan sebagainya. Tapi kita mengalami pengampunan oleh kasih karunia Tuhan, amin. Kita masih diberkati, walaupun kita tidak benar, kita masih diberkati. Tapi saya beritahu kamu, orang Israel lebih besar kesalahan mereka, lebih besar portion peruntukan Tuhan berikan kepada mereka sebagai kasih karunia. Lebih besar dosa, lebih besar kasih karunia, malah berlimpah-limpah kasih karunia untuk cover apa yang mereka alami. Betul. Maksudnya begini, kalau kita buat kesalahan kan, begini tinggi kesalahan kan, dari sini tinggi kesalahan. Untuk mau cover kesalahan kita ini, Tuhan Yesus bagi kita berlimpah-limpah kasih karunia, yaitu darahnya. Dan darahnya bukan hanya mengampuni dosa kita, tapi memberkati kita juga. Nah, saya beritahu kita satu lagi kebenaran tentang kasih karunia. Boleh? Ini saya selipkan ini pun bonus. Kita tahu grace ialah, kasih karunia ialah sesuatu yang kita terima, yang tidak layak kita terima. Betul kan? Kemudian kita cakap begini, kenapa orang-orang Israel orang yang paling menolak? Bagus lagi Islam. Saya berbandingan, bagus lagi Islam. Islam terima lagi Nabi Isa. Cuma dia tidak terima Nabi Isa sebagai Tuhan Yesus, Tuhan. Nabi Isa mereka tidak mati di kayu salib. Tapi masih mereka percaya, oh itu salah satu Nabi kami, dia bisa terima. Pada waktu saya di Israel tahun 2014, saya di Bethlehem dan di Jericho. Dua-dua tempat ini adalah enclave ataupun wilayah yang dikuasai oleh Palestina, Fatah, bukan Hamas, Fatah. Tapi masih Palestina. Dan rata-rata majority mereka di sana adalah orang Muslim, Palestina Muslim. Ada juga Palestina Kristen, tapi Muslim, majority. Jadi bisnis di sana dikontrol oleh karena perjanjian Israel dengan Palestina Fatah. Kamu di Gaza, kamu tinggal sana, kamu merintah, kamu ada otonomi, tapi jangan buat hal. Berbeda dengan Hamas di Gaza, mereka tidak dapat buat. Hamas melawan itu parti Hamas, ini parti Fatah. Jadi bisnis di enclave ini Jericho ataupun di Bethlehem adalah semua milik orang Islam. Saya mau mendengar ini. Dan kedai-kedai souvenir pelancong Kristen yang melancong di Bethlehem, karena kalau di Bethlehem kan adalah
adalah sebinia kan, sebinia I love Bethlehem kan, I love Jesus kan, macam-macam lah baju, mungkin juga ornamen ataupun replika apa itu orang bilang figurin semua. Kalau gereja ortodoks, arsi dan sebagainya mereka suka itu figurin semua. Walaupun mereka itu bukan anggap sebagai berhala, tapi mereka suka simpan. Itu dijual, termasuk salib dan sebagainya, gambar Yesus, gambar 12 murid Yesus semua. Itu dijual oleh orang Muslim. Luar biasa kan, jadi orang Islam. Saya tanya, saya bilang, brother, you Muslim? Saya bilang, I found out that you are Muslim. You own up this store. Yeah, I am Muslim. So why you said all these things? Saya bilang, these Christian items, all these things. Saya bilang dia, hey, come on brother, we are family, we are brothers. You believe in Isa, I also believe in Isa. Saya beritahu kamu, antara Kristen, Islam dan Yahudi, Islam bagus sedikit mereka ada percaya Yesus, tapi bukan sebagai Tuhan, Nabi sih. Orang Yahudi langsung tolak. Jadi mereka kamu kata, oh nah dosa mereka yang paling besar. Tapi saya beritahu kamu, oleh karena dosa mereka besar, kasih karunia luar biasa. Saya bertahan kasih karunia. Maksudnya makin mereka tidak layak di depan Tuhan, makin mereka layak di depan Tuhan. Boleh bersama dengan saya? Kadang-kadang kita tidak paham apa itu kasih karunia, grace. Grace adalah sesuatu yang kita terima, yang tidak layak kita terima. Jadi semakin kau tidak layak, semakin layak kamu terima. Kalau di sini kamu mengatakan saya paling berdosa, saya katakan kamu yang paling besar kasih karunia, paling layak terima kasih karunia. Ada orang bilang saya orang benar, saya sepatutnya, dia lagi tidak layak, karena dia akan menuntut itu berkat bukan berdasarkan grace, tapi berdasarkan law, hukum. Saya sudah maka kasih karunia ya Pak, walaupun saya begini tapi saya masih menerima. So, mengapa kita tidak dapat masuk dalam pikiran kita? Kenapa bangsa Israel diberkati maka mereka tidak percaya Yesus? Zuckerberg tidak percaya Yesus. Bill Gates tidak percaya Yesus. Albert Einstein tidak percaya Yesus. Itu orang-orang luar biasa dari segi kebijaksanaan dan juga dari segi kepintaran mengumpulkan dan juga mengumpul kekayaan. Kenapa dengan diberkati? Kenapa kami tidak? Bila kamu cakap begitu, kamu sudah melihat kasih karunia dengan salah. Kamu sudah menuntut bahwa, saya percaya Yesus maka saya harus diberkati. No. Malah orang yang paling tidak layak sekali yang paling. Jadi kunci kita kalau kita ini pun bonus juga. Saya bertanya, bagaimana kita dapat diberkati? Bagi tahu begini, sama Tuhan. Tuhan, kau berikan kepada saya sesuai dengan apa yang kau pandang baik terhadap saya. Beliau sama dengan saya. Tuhan, kau berikan kepada saya dari segi ekonomi, dari segi kesehatan, dari segi hikmat. Diri mesti perlu hikmat. Kekuatan juga, endurance, assignment terus. Tuhan berikan kepada saya bukan karena saya layak. Berikan kepada saya sesuai dengan kemurahan. Sama seperti seorang yang bekerja daripada 6 pagi sampai 6 petang. Dia bilang 1 pagi sampai saya layak dapat 1 dinar. Tapi yang daripada jam 12, jam 3 dan jam 5 sampai jam 6 itu jamnya kerja. Tuhan tuh katakan saya akan bagi kepada kamu apa yang saya pandang baik. Kita bukan daripada jam 6 sampai jam 6 pagi dan 6 petang, 6 pagi dan petang. Kita bilang Tuhan saya layak terima, tidak. Tapi kita ada jam 12 bekerja, jam 12, jam 3 dan jam 5. Kita katakan Tuhan apa yang kau pandang baik terhadap saya, kau balik sama saya. Tuhan saya tahu kau sudah bagi yang terbaik bagi saya. Yang lain saya percaya kau sudah bagi saya akan bagi. Saya percaya ini. Amen. Luar biasa. Haleluya. Dia katakan siapakah? Sebab itu apakah yang kita katakan semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saya berkata kita bahwa orang Israel di pihak Bapa di surga. Orang yang di pihak Bapa di surga sampai saat ini. Bukan kita katakan, tapi apa yang Alkitab katakan. Dia katakan bahwa akhirnya semua bangsa Israel akan diselamatkan. Walaupun Paulus katakan, dia katakan bahwa bukan semua Israel adalah Israel. Betul juga.
Bukan semua orang Kristen yang percaya Tuhan, betul juga. Tapi yang pasti adalah baik Anda dan saya dan orang Israel, Tuhan akan selamatkan. Tuhan tidak pernah lupa janji Dia sejak Dia panggil. Dia bilang, Abraham, keluar dari tanah Ur, dari Irak, kau keluar, saya akan bagi kau satu tempat. Nah, saya beritahu kamu, sampai sekarang ini isu dia adalah the land itu. I will give you the land. Bang, tinggalkan bapak kau, keluarga kau, sanak saudara kau, tinggalkan semua, kau sama istri kau saja. Tapi si Abraham ini dia langgar sedikit perintah Tuhan. Kamu tahu apa yang dia langgar? Dia bawa siapa? Si Lot. Itu yang menyebabkan dia bermasalah sampai Sodom dan Gomora itu. Itulah isu si Abraham mengurus dia punya sanaknya. Maka Tuhan bilang tinggalkan semua itu. Oke, itu cerita lain. Jadi the land. Dan dia katakan, olehmu bangsa-bangsa lain diberkati. Dia bilang, Tuhan sudah janji itu. Dan Tuhan tidak pernah bagi perjanjian yang berbeza. Yang dia katakan dia akan bagi covenant yang baru itu bukan covenant dengan Abraham. Janji dengan Abraham bahwa dia akan memiliki tanah Kanaan dan diberkati dan menjadi berkat itu masih kekal sampai sekarang. Yang Tuhan ubah adalah perjanjian ketika dia bawa orang Mesir keluar dari tanah Mesir. Itu sudah berubah. Dan hukum Taurat adalah kasih karunia. Tapi perjanjian Abraham itu masih sampai sekarang. Israel masih Tuhan sayang. Tuhan di pihak orang Israel. Amin. Kalau saya ada kesempatan saya khotbah sama orang Israel. Tapi kita Israel rohani. Amin. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapa? Adakah? Jangan takut, tidak yang menggugat kita. Dia katakan Allah yang menangkan mereka. Siapakah yang menghukum mereka? Mari kita lihat itu di ayat yang 34-35 dia katakan begini. Siapa yang dapat menggugat? Siapa akan menggugat pilihan Allah? Kristus Yesus yang telah mati. Oh, kita selepas terima Yesus, beri bersama dengan saya. Selepas terima Yesus, tidak ada yang boleh memisahkan kita dari Tuhan. Tidak ada. Baik kematian, baik semua tidak ada kan, betul kan? Yang baik yang di bawah bumi, di bawah bumi, yang akan datang pun tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin kan? Tapi dia bilang, oh, tapi Tuhan Yesus boleh. Ini orang teologi ini. Kalau dia bukan kasih tunjuk ke Yesus, dia tunjuk kau. Tidak yang boleh memisahkan kita, tapi kau boleh kalau kau sendiri mau. Dia bilang. Tapi sebenarnya yang hidup dan yang mati itu termasuk siapa? Anda dan saya lah. Kamu pun tidak memisahkan diri kamu dari Tuhan. Boleh bersama dengan saya. Tapi Yesus boleh. Teman-teman, Kristus yang telah mati, dia boleh pisahkan kamu. Dia boleh apa itu firman Tuhan dia katakan, siapa akan menggugat orang pilihan Allah yang membenarkan mereka, siapa akan menghukum mereka? Terus dia katakan, Kristus Yesus. Ini Paulus ini pertanyaan luar biasa. Karena orang ahli teologi mengatakan ya Yesus akan menghukum kamu. Dia katakan sini, bukakan lebih yang telah bangkit dan yang duduk sebagai Allah yang malah menjadi pembela kita, Macam mana dia boleh jadi menentang kita? Maksudnya mustahil. Yesus sentiasa di pihak Anda dan saya. Amin. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau perang atau pedang? Sebenarnya apa yang berlaku di Israel baru-baru ini bukan berkesan kepada bangsa Israel Yahudi saja. Ada 3 kumpulan bangsa Yahudi. Kalau Arab Israel lagi satu lagi. Mereka bukan Yahudi tapi mereka tinggal di Israel. Itu Arab Israel Muslim. Arab Israel Muslim. Tapi kalau Yahudi ada 3 yang percaya, yang Messianic Jews, Messianic sudah percaya Yesus. Salah satu itu sudah pernah duduk di gereja kita, si Reinhard Yesi. Dia sudah pernah Yesi Reinhard, dia pernah di gereja kita. Dulu kita buat di Kelantangan, masih ingat ya kan? Dia sudah pernah jemput dia. Dia sudah meninggal. Dia meninggal di Amerika, bukan pasar peran ini. Tapi tempat tinggalnya di Sederot, di mana 200 lebih orang kena bunuh itu di Sederot. Malah saya percaya ada kalangan keluarga yang terlibat yang baru-baru ini dalam pembunuhan secara ganas oleh pengganas. Kemudian ada orang Yahudi etis. Orang Yahudi tidak percaya Tuhan. Yang free thinker, yang saya adalah Tuhan sendiri. Orang Yahudi
Dia masih bangga dia sebagai bangsa Israel, tapi free thinker. Yang ketiga ialah ortodoks, yang agama Yahudi. Ataupun saya katakan sih bukan yang etis lah, yang sekular. Macam Benjamin Netanyahu. Oke, dia percaya agama tapi dia bukan ortodoks. Tapi dia tidak terlalu ekstrim sehingga dia bilang, oh hari 6 kita jangan bom Gaza, bom terus. Hari 6 jangan juga. Dan saya beritahu kita, tiga bangsa ini terkesan. Dan ketiga bangsa ini Tuhan sayang. Tuhan sayang. Tapi kasih karunia-Nya berbeza-beza. Saya katakan berbeza sesuai dengan kemurahan Tuhan pada mereka. Amen. Roma 8:36-37 dia katakan begini, seperti yang tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami terdianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi saksi merah ini, dengar baik-baik ini. Tapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dan saya beritahu kita di sini. Mungkin ini ialah berbicara tentang orang Israel. Saya percaya dalam pasal 8 pasal 9 sebenarnya Paulus sedang bicara tentang bangsa Israel yang di Roma. Bangsa Israel. Dia beritahu bagaimana bangsa Israel menolak Yesus, tapi oleh karena penolakan mereka, bangsa-bangsa lain menerima Injil. Amin. Dan Paulus katakan bagaimana itu jika kamu lihat penolakan mereka pun kita sudah diberkati orang Kristen. Apalagi jika mereka terima Yesus. Bila bersama dengan saya, orang tolak Yesus pun kita sudah diberkati. Apalagi kalau orang terima Yesus. Karena janji Tuhan kepada Abraham, dia katakan oleh bangsamu, oleh keturunanmu, dia katakan bangsa-bangsa lain diberkati. Orang punya penolakan pun sudah kita diberkati. Apalagi kalau mereka menerima Yesus. Luar biasa. Ini dalam Roma 8:9. Dia katakan, karena engkau kami dalam bahaya maut, oleh karena nama Yahudi, karena nama Israel. Israel ialah anak Tuhan. Karena mereka dikaitkan dengan hukum Taurat, dikaitkan dengan kasih Tuhan, dengan tanah perjanjian, umat pilihan Tuhan. Mereka mengalami penganiayaan ini. Tapi ini firman Tuhan juga untuk Anda dan saya. Kamu katakan, tentu aku tidak tahu apa yang saya sedang alami. Cabaran dalam keluarga, cabaran dalam hidup setiap hari. Saudaraku, saya beritahu kita, Tuhan tahu. Kadang-kadang kita punya masalah itu berat mata memandang, lebih berat bahu memikul. Kau tidak tahu apa yang melakukan keluarga saya menentukan? Tentu saya tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Kamu katakan, kami seperti domba-domba sembelihan yang di ujung tanduk sudah beda. Kami yang napas pun satu-satu sudah. Tapi Tuhan mengatakan sini pada hari itu Anda dan saya, kemenangan kita. Dia katakan tetapi dalam semua itu masalah dan problem, cabaran sebagainya, baik orang Israel atau kita, firman Tuhan mengatakan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Saya bawa mendengar hari ini, kalau iblis mengatakan deh kau kalah. Tidak, kita lebih daripada orang menang. Bukan sangat menang, tapi lebih daripada pemenang. Dia yang telah mengasihi kita, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dalam Roma 38:39 firman Tuhan mengatakan begini, sebab aku yakin bahwa baik maut, baik kita orang Kristen mati adalah keuntungan, kan? Amin. Haleluya. Banyak sudah kesaksian orang yang mati hidup balik. Dokter sudah sahkan dia mati. Mereka menceritakan kisah merasa luar biasa. Kalau begitu mereka tidak mau hidup balik. Karena kita tahu bahwa kematian kita bukan pengakhiran, tapi kehidupan kita yang lebih otentik, yang lebih fakta. Apa yang kita alami sekarang ini, tubuh kita ini yang semakin rusak ini, semakin tua ini bersifat sementara. Kita akan mengalami dan menerima tubuh yang tidak panah. Men, itu yang lebih bersifat kekal. Luar biasa. Ada satu orang pengkhotbah dia katakan, "Wah, bayangkan kalau kita di surga sudah. Waktu itulah kau bilang, kau pikirlah, saya mau pergi Pluto, sampai sudah. Oh, haleluya. Saya mau tiup matahari, kalau sampai di matahari sudah tidak mati-mati. Tidak terbakar. Haleluya. Karena waktu itu kita tidak lagi dikongkong dengan ruang dan masa. Haleluya. Kita hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Maupun hidup, ada orang bilang hidup ini pun ancaman, dia mau bunuh diri saja. Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Inilah janji, inilah kepastian, inilah pengharapan kita memiliki kemenangan karena kita tidak pernah dapat dipisahkan dari kasih Kristus. Kalau kasih Kristus bersama dengan Anda, kita hidup damai dengan Allah, kita ada sentiasa apa orang bilang privilege, penghormatan untuk masuk dan menerima kasih karunia Tuhan. Malah kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan sentiasa. Kita sudah menang. Kalau sekarang saya mau berani cakap begini, saya sudah lulus, saya sudah dapat koplet. Haleluya. Ya penentuan saya dapat dito di semester 1. Tidak masalah, saya percaya Tuhan baik ngomong koplet. Saya cakap begini, kamu orang bilang, jadi penentuan kau dapat first class lain di kau punya universiti. Saya tidak dapat first class juga lah. Saya dapat second class apa saja. Tapi kamu tahu apa adalah seorang saudara jemaat juga dia bagi zakat, dia bilang, Denny, brother, dia bilang, saya tahu kau boleh buat baik, dia bilang. Tapi saya tidak terpikir, saya tidak pernah jangka yang kau boleh buat begitu baik. Karena yang begitu baik bukan saya. Dia nampak saya baik saja, bolehlah, luluslah. Tapi saya tidak jangka kau boleh buat begitu baik. Bagi dia second class itu luar biasa bagi saya. Dan saya percaya itu karena kasih Tuhan. Waktu di UM dulu, sebenarnya belajar, tapi saya aktif gereja. Campus Kristen, masuk dari pintu ke pintu, dari pintu ke pintu. Ada campus Kristen ya di opsi, tiada, tidak mau ikut. Kami ekstrim gitu dulu. Oh, dari pintu ke pintu. Sudah saya banyak kawan karena ikut campus Kristen operasi punya pelayanan. 4 tokoh rohani, baca saja. Tidak tahu apa yang betul, baca 4 rohani. Apa teman-teman kamu nampak? Kalau kamu pernah jumpakan ini simpel, kertas kosong. Seperti kamu, saya pernah nampak dengan mata saya sendiri bagaimana kertas atau buku ini, pamphlet ini, 4 tokoh rohani membawa ramai orang percaya Tuhan Yesus dan percaya sampai sekarang. Luar biasa. Jadi Tuhan boleh pakai apa pun alatkan. Amin. Dia katakan baik yang mati maupun hidup. Jadi saya bertanya kamu, adakah kita hidup? Ada napas nih kan? Kamu pun tidak dipisahkan kau dari kasih Kristus. Semua lari dari Tuhan. Semua lari, semua mau tidak mau di gereja sudah, saya benci sudah, saya tidak mau sudah. Saya beritahu kamu, Tuhan bilang mana kamu mau pergi? Di ujung bumi pun ada. Itu masih si Daud. Di mana saya mau pergi? Di tempat orang mati pun di dunia orang mati pun kau ada. Kita tidak melarikan diri dari Tuhan. Tuhan sayang dengan kamu. Tuhan saya bersama dengan kamu. Tidak pernah membiarkan kamu, tidak pernah meninggalkan kamu. Dengar baik-baik ini. Luar biasa. Dalam 1 Korintus pasal 15, 55 itu saya mesti sebut ini. Karena kalau bilang penentuan, tapi kita masih boleh mati. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 57 terjemahan baru. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa. Kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi kamu nampak ini bahwa dosa itu kematian itu mendapat kuasa daripada dosa. Dia terbit karena dosa. Dia ada sebagai hukuman karena dosa. Apakah kuasa dosa? Dari mana dosa dapat dia punya power? Bukan SEBI ataupun bukan BOB, bukan penentua yang cakap. Alkitab yang cakap, dia katakan dari hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan pada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saya beritahu kita pada hari ini bahwa kematian pun tidak dapat memisahkan kita dari Tuhan. Kematian bukan kekalahan bagi kita. Malah saya beritahu kita pada hari ini. Saya bercakap dengan seorang pastor baru minggu lepas. Minggu ini dia telepon saya petang-petang. Denny, dia bilang, oh ada masa kalau bercakap. Tembak pastor, tembak terus. Terus dia bilang, banyak kami cakap. Terus dia bilang, kau tahu kan Denny? Mungkin kita adalah generasi yang tidak akan mati. Apa maksudnya? Kita akan melihat kedatangan Yesus yang awan-awan. Jadi kita tidak perlu mati. Orang kebanyakan yang mati bangkit dulu, baru mereka diberi tubuh baru. Kalau kita masih hidup ini, waktu trompet sangkakala pengangkatan dibunyikan, kita terus terangkat. Tubuh kita yang fana ini terus diganti dengan tubuh yang tidak fana. Banyak parut-parut ini hilang terus halus. Haleluya. Yang rambut putih akan jadi hitam kembali. Oh jadi putih kalau orang putih lah.
yang cat warna-warna lain, dia akan balik pada asal kita punya kepala yang genetik asal kita. Haleluya, puji Tuhan. Terus kita bersama dengan Yesus. Luar biasa. Pada waktu itulah karena terus saya bilang, Tuhan kenapa musuh terakhir kau ya saya pernah tanya, kau pernah tanya Tuhan, saya tanya Tuhan, saya bilang Tuhan kenapa musuh terakhir ialah kematian? Kau punya tubuh masih mau mati lagi. Jadi itu yang Tuhan akan kalahkan. Bila itu pada waktu pengangkatan. Sekarang kita mesti mengalami, saudara kita meninggal, tubuh kita semakin lemah dan sebagainya. Ada orang percaya Tuhan Yesus mati dan sebagainya. Kita masih lagi seperti kalah dengan kematian, tapi musuh terakhir itu akan dikalahkan oleh Yesus. Waktunya akan tiba, mungkin dalam masa kita. Ada tidak mau, Tuhan makasih lama-lama sedikit. Saya berkata kalau kita mengalami itu, saya percaya, saya jamin. Terus tuh, kalau bagi pilihan, oke? Bilang Tuhan Yesus, kamu terus naik atau kamu balik di bumi? Tuhan saya mau terus, saya percaya itu. Saya mau naik terus, saya mau beli, kamu teruskan lagi, mau terus kau punya ladang sawit sana dia, tuh awet boleh, silakan teruskan kalau kamu bagi pilihan. Atau kamu terus ikut saya sekarang pergi surga. Itu, saya percaya kita akan pilih untuk ikut Yesus. Amin. Haleluya, luar biasa. Tetap semangat, haleluya. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 15 ada kata begini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Ini ayat firman Tuhan yang terakhir untuk hari ini. Berdirilah teguh. Sebenarnya kan saya mau khotbah pada orang Israel ini. Kalau Tuhan bagi saya peluang, saya mau khotbah pada orang Israel. Saya mau bagi tahu mereka bahwa kasih karunia Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, walaupun mereka menolak Yesus. Suatu hari nanti mereka akan tahu dan mereka akan berseru, diberkatilah dia yang datang kepada Tuhan. Tapi buat masa ini untuk kita semua, amin. Israel rohani, teman-teman mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Jangan goyah sekarang ini. Macam mana sudah Timur Tengah? Tidak lama lagi perang dunia ketiga. Macam mana anak-anak saya sebagainya? Masa depan kami, harga sana sini naik, bisa akan naik dan sebagainya. Macam-macam. Penyakit sana sini. Firman Tuhan mengatakan, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apa pekerjaan Tuhan yang paling fundamental sekali, mendasar? Saya mau tanya, ini ABC ini. Teman-teman, saya mau tanya, apa pekerjaan Tuhan yang Tuhan mau melakukan? Apa kehendak Tuhan? Melayani, pergi menginjil. Amin. Haleluya. Tuhan mengatakan, pergilah, jaga semua bangsa muridku. Amin. Yes. Tapi yang paling besar ialah kehendak Tuhan adalah percaya pada Dia yang diutus oleh Bapa. Percaya pada Yesus. Amin. Amin. Jangan katakan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Di ladang, jangan sehati. Di sekolah, yang masih belajar, yang jadi guru, yang universitas juga, jerih payah kamu tidak sia-sia. Tuhan berkati dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur